sebenarnya ikut PMW ini karena kita emang ingin belajar. Jadi kita semua nggak expect kalau alhamdulillah lolos dan lolos pendanaan juga. Setelah ada PMW ini ternyata jualan itu lumayan seru walaupun banyak dikalinya. Mengikuti program wirausaha atau berbisnis itu merupakan hal yang susah gitu untuk kita ikutin di samping kegiatan-kegiatan kita akademis segala macam. Tapi we never know if we never try. Halo teman-teman semua. Hai. Selamat datang di Business Talk. Senang banget hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol bareng teman-teman dari mahasiswa Universitas Diponegoro yang telah mengikuti program mahasiswa wirausaha atau sering kita sebut PMW. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raya Olia Putri, biasa dipanggil Raya, sebagai host di Business Talk kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakal sharing-sharing mengenai pengalaman teman-teman yang telah mengikuti program mahasiswa wirausaha ini dan cerita menarik yang telah mereka lalui. Sebelum kita lanjut ke cerita yang lebih dalam lagi, boleh dong dari teman-teman perkenalan terlebih dahulu. Oke, yang pertama mungkin dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aula Lutfiati, bisa dipanggil Lili dari Teknik Angkatan 2024 sebagai CMO yaitu Chief Marketing Officer. Halo semuanya, perkenalkan saya Citra Indah Maharani, biasa dipanggil Citra dari Teknik Lingkungan 2024. Untuk PMW kali ini, saya sebagai CSO atau Chief Strategy Officer. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Moza Azhara, biasa dipanggil Moza dari Teknik Lingkungan Angkatan 2024, dan di PMW ini saya sebagai CFO atau Chief Finance Officer. Nah, oke. Setelah perkenalan tadi, ngomong-ngomong nih di tim PMW kalian terdiri dari berapa anggota sih? Nah, kebetulan dari tim kami sebenarnya itu ada 5 orang. Cuma kebetulan hari ini ada 2 yang tidak bisa hadir, yaitu yang pertama ada Muhammad Abdul Al-Farizi sebagai COO yaitu Chief Operating Officer, dan juga Tribhuwana Dewa sebagai CPO yaitu Chief Product Officer. Wah, oke. Jadi terdiri dari 5 orang ya? Betul. Berbicara mengenai PMW ini, boleh nggak sih dikasih tahu ke teman-teman juga mengenai usaha apa sih yang kalian bawakan? Jadi usaha dari PMW yang kita bikin ini yaitu inovasi kopi dari biji kurma, di mana ini merupakan alternatif minuman sehat yang kami bikin dari biji kurma. Nah, mengapa kita menggunakan biji kurma? Karena ada beberapa alasan, diantaranya target marketing kita merupakan suatu kalangan anak muda. Jadi anak-anak muda yang biasanya mengonsumsi kopi, nah kita berusaha untuk menarik perhatian mereka menggunakan minuman sehat ini. Karena apa? Kandungan dari biji kurma sendiri itu seperti vitamin C dan antioksidan itu diharapkan dapat memberi manfaatkan kesehatan kepada kalangan masyarakat. Seperti itu. Wah, jadi usaha yang kalian bawakan itu kopi dari biji kurma. Menarik sekali ya teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih nama usaha kalian dan udah berapa lama kalian menjalani usaha itu sejak kalian ikut PMW? Oke, jadi untuk nama usaha kita sendiri yaitu Kopiku, dimana Kopiku itu kepanjangannya adalah kopi kurma, tapi dari Kopiku sendiri itu menggunakan kopi biji kurma. Terus untuk lamanya usaha kita sendiri yaitu terhitung dari Maret sampai Desember ini, itu sekitar 10 bulan mungkin. Jadi itu kita laksanain dari sebelum semester 3 ini yaitu semester 2, dan ini hampir mau selesai dari semester 3-nya gitu. Oke, berarti udah hampir 1 semester ya? Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana sih awalnya kalian bisa tertarik ikut program ini gitu? Jadi dari awal tim kami terbentuk itu mungkin emang dari niat pribadi kami masing-masing. Apalagi kewirausahaan kan itu cukup berpotensi yang besar menurut saya sendiri juga. Dan karena ini juga sebagai lomba bisa dibilang yaitu PMW, jadi dari kami sendiri mengajak teman-teman kami juga untuk kayak saling bekerja sama, dan akhirnya bisa terbentuk tim ini ya karena memang dari niat tim kami dan juga komitmen dari kita semua. Nah, menyambung dari ketertarikan tadi, apa sih ekspektasi kalian di awal ikut program ini? Oke Raya, untuk ekspektasi sendiri dari kami ini sebenarnya ikut PMW ini karena kita emang ingin belajar. Jadi kita semua nggak expect kalau alhamdulillah lolos dan lolos pendanaan juga. Dan kita berharap sih untuk kedepannya kita dapat ilmu dari keberjalanan program PMW ini dan dapat diaplikasikan untuk usaha ini di kehidupan nyata kita ke depannya gitu.
Wah, alhamdulillah ya kalian bisa lolos pendanaan di program mahasiswa wirausaha ini. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih, gimana sih alur dari PMW ini dan kalian sekarang udah di tahap mana? Oke, jadi untuk alurnya sendiri itu tuh yang pertama yaitu kita membuat kelompok dari berlima tersebut. Terus kemudian kita diskusi apa nih yang cocok buat kita jualan. Nah, terus kalau udah kita menemukan sebuah ide itu, kita buat proposal, terus kemudian kita ajukan ke pihak kampus. Nah, dari pengajuan ke pihak kampus itu untuk seleksi administrasi, dan alhamdulillahnya kelompok kami lolos seleksi administrasi. Kemudian dari seleksi administrasi tersebut kita ada pitching. Nah, dari pitching tersebut digunakan untuk seleksi lolos pendanaan, dan juga alhamdulillah kelompok kami lolos untuk pendanaan tersebut. Nah, karena dari pendanaan tersebut otomatis kita kan udah punya dana nih. Nah, kita disuruh untuk melakukan benchmarking serta penjualan tersebut. Nah, terus kemudian dari keberjalanan tersebut itu kita ada laporan yang namanya laporan tahap awal. Kemudian dari situ dilanjutkan lagi kita untuk penjualan tersebut, dan ada juga yang namanya monitoring dan evaluasi satu. Terus kemudian kita lanjutkan lagi untuk penjualan tersebut. Terus kemudian yang terakhir ada laporan tahap akhir, yaitu untuk dana 30%-nya tersebut. Nah, dari laporan tahap akhir tersebut kita tuh juga disuruh mengumpulkan yang penggunaan dana 100% dan juga untuk pengajuan sertifikat begitu. Nah, ternyata cukup banyak ya perjalanan kalian di PMW ini. Iya. Aku penasaran nih, apa sih tantangan terbesar kalian selama kalian menjalani usaha kopiku ini, dan gimana cara kalian membagi waktu antara akademik, organisasi, dan ngejalani bisnis kalian? Kalau dari saya sendiri, untuk tantangan yang terbesar di tim kami yaitu untuk awal-awal mungkin dari penentuan alat bahan dan juga resep produk kami, yaitu kopiku, di mana alat dan bahannya tentu aja kita harus cari yang berkualitas dan memang cocok untuk biji kurma tersebut. Apalagi resepnya juga kita harus nyari rasa yang tepat. Jadi menurut saya itu memang yang paling berat sih. Oke, untuk cara bagi waktu ya tadi Raya. Untuk dari aku pribadi, mengenai cara bagi waktu ini kan untuk semester ini kebetulan kita juga ada tugas, masih ada praktikum, laprak segala macam. Jadi untuk menjalankan program ini, dimana kita juga harus menyiapkan bahan-bahannya, kita juga harus berjualan di bazar dan harus menyusun laporan. Jadi sebisa mungkin apa yang bisa dikerjain itu dikerjain dulu, jadi nggak mepet sama deadline apa yang sudah ditentukan dari pihak PMW-nya. Dan nanti kalau misalkan ada deadline yang berbarengan sama akademik ataupun organisasi, ya kita tetap pakai skala prioritas yang untuk menentukan kita mau ngerjain apa gitu. Wah, keren banget nih kalian bisa membagi waktu antara akademik kalian dan usaha yang sedang kalian jalankan. Nah, melanjutkan dari itu, apa sih perubahan yang paling kalian rasakan nih sejauh ini gitu dari diri kalian masing-masing? Kalau untuk perubahan yang benar-benar kerasa itu, dulunya tuh emang aku tuh kalau lihat orang jauh tuh kayak oke, yaudah dia jualan tuh, tapi setelah ada PMW ini ternyata jualan itu lumayan seru walaupun banyak lika-likunya. Jadi perubahannya itu dari yang minat wirausahaku itu masih lumayan rendah gitu, jadi sekarang tuh udah lumayan tinggi gitu, ternyata karena itu seru. Izin nambahin juga, kalau perubahannya di saya itu mungkin dari sisi profesionalitas dalam berbisnisnya juga, dimana kita di sini kan juga belajar gimana cara bikin proposal yang benar, bikin laporannya juga, cara bikin RAB, dan dimana itu tuh benar-benar menunjukin sisi profesionalitas dari dalam berbisnis dan jadi tahu operasionalnya itu gimana di dalamnya. Nah, setelah kalian menjawab mengenai tantangan, mengenai kalian selama menjalani usaha ini, apa sih pelajaran terpenting yang kalian dapetin selama kalian menjalani usaha kopiku ini? Oke, untuk pelajaran terpenting ya dari keperjalanan PMW ini, kalau dari aku sih yang terpenting adalah tanggung jawab dan komitmen, dimana rangkaian PMW ini nggak sebentar, kurang lebih sekitar 1 semesteran lebih. Jadi untuk menjalankan program ini pun kita masih dihadapkan oleh beberapa kegiatan akademik yang cukup padat. Jadi kita juga harus belajar, kita harus try on beberapa produk yang harus kita jualkan. Terus juga kalau misalkan kita berjualan di bazar itu enggak selalu untung. Jadi kayak
dari rugi ataupun untung itu harus kita terima dengan lapang dada dan sebisa mungkin dari kalau misalkan ada hal-hal yang jauh dari ekspektasi kita atau tidak sesuai dengan harapan kita, kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Jadi apalagi ini kan sifatnya teamwork ya, jadi kita harus kalau misalkan salah satu dari teman kita mungkin yang demotivation, jadi kita harus bisa saling merangkul dan itu tadi yang penting tanggung jawab atas apa yang sudah kita komitmen dari awal. Wah, jadi yang paling penting itu adalah komitmen dan tanggung jawab dari awal sampai akhirnya. Oke, setelah kalian menyebutkan pelajaran yang paling penting nih yang kalian dapetin, aku pengen dong kalian nyampaikan pesan buat mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Diponegoro, biar nggak ragu nih buat berbisnis dan tahun depan ikut program mahasiswa wirausaha ini. Oke, jadi kalau pesan-pesan dari aku sendiri, kan kita di PMW ini tuh banyak pasang surutnya, banyak naik turunnya, banyak lika-likunya, dan kita sendiri pun juga emang se-chaos itu, jujur. Nah, tapi dengan kita mencoba itu tuh kayak bisa mencoba hal-hal yang baru gitu loh, dapat experience baru. Jadi nggak ada salahnya kalian buat mencoba, terutama program mahasiswa kewirausahaan ini. Oke, mungkin kalau dari aku ya, cobalah kita untuk keluar dari zona nyaman. Mungkin dari kita kayak mengikuti program wirausaha atau berbisnis itu merupakan hal yang susah atau hal yang susah gitu untuk kita ikutin di samping kegiatan-kegiatan kita akademik segala macam. Tapi we never know if we never try. Jadi sebenarnya kita nyoba itu merupakan salah satu batu loncatan untuk kita menggapai kesuksesan. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan masih ragu buat berbisnis, apalagi ikut lomba-lomba sebagainya, yang penting dicoba dulu. Jadi benar juga kata Moza, walaupun banyak lika-likunya, itu merupakan sebuah pengalaman yang berharga untuk kita ke depannya, seperti itu. Jadi pokoknya pede aja guys, karena kalau misalnya kita emang awalnya coba aja, terus akhirnya malah lolos proposal, malah terus hingga pendanaan, kita itu malah jadi tambah seneng dan juga bisa jadi pengalaman berharga, apalagi dalam hal berbisnis. Tuh guys, jadi worth it banget buat ikut PMW tahun depan. Sebelumnya terima kasih banyak buat Moza, Citra, dan Gili yang sudah berkenan buat ngobrol-ngobrol bareng, berbagi cerita, pengalaman selama kalian ikut PMW ini. Semoga bisnis kalian, Kopiku, bisa sustain dan bermanfaatlah buat karir kalian di masa depan. Dan buat teman-teman yang sedang menonton ini, semoga kalian terinspirasi untuk semangat berbisnis dan ikut PMW tahun depan. Ikan hiu makan cakwe, jangan lupa Join PMW! Sampai jumpa di Business Talk selanjutnya. Bye-bye!